kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang di antara orang tuanya coba angkat tangan. Nah, tanya, kira-kira muat ya? Barang-barang ada berapa? Yang di luar ibu-ibunya banyak ibu-ibu. Mungkin sebagai informasi dari orang tua, tapi nggak ada masalah. Tadi sempat Pak Kepala Biro ini sempat kaget karena kemarin saya nggak tahu kalau begitu banyak kan, saya nggak apa-apa sekalian aja. Jadi memang kalau mau ngadep ke beliau ya seperti bapak-bapak yang ada di dinas tahu lah ya, satu ada banyak. Jadi sekali lagi nggak ada masalah, tapi yang penting nanti adik-adik di praktiknya dibuat yang hidup yang bagus ya. Baik, terima kasih. Fokus ke sini ya? Hah? Kamu fokus ke sini ya? Tanya siapa aja jadi. Tapi pertanyaannya sebisanya sepenting-pentingnya. Cuma dapat 5 pertanyaan. Kalau bisa 2 cewek, 3 cowok. Ya, siapa cowoknya siapa? Satu lagi.
Izin Pak Gubernur. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat para orang tua yang mewakili pada pagi hari ini dan rekan-rekan sekalian pelajar SMA Taruna. Dan pagi hari ini kita diterima oleh Bapak Gubernur tentunya untuk memberikan pengarahan kepada adik-adik Pak dalam rangka masa depan kita semua untuk adik-adik, dan tentunya nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan, mungkin pengarahan Bapak Gubernur selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh adik-adik sekalian. Adik-adik ini sejumlah 23 orang ya. Orang itu setiap tahunnya memang selama libur Pak Gubernur itu ada tugas untuk jumpa tokoh. Dan untuk kali ini memang adik-adik ini sangat pengen sekali ketemu Bapak Gubernur DKI. Dan alhamdulillah berkat izin Bapak berkenan, adik-adik semua sudah berada di sini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ataupun memberikan motivasi dari Bapak. Dan kami selaku orang tua Pak Gubernur tentu sangat mengharapkan semangat dari Bapak, mudah-mudahan mereka nanti akan bisa mencapai cita-citanya setinggi-tingginya. Terus saya itu saja Pak Gubernur sebagai pembukaan latar belakang bagi kami, dan terima kasih Pak. Izin Pak Gubernur, adik-adik sekalian, mungkin ada hal-hal yang adik-adik akan komunikasi untuk yang senior atau ketua kelas. Biasanya Pak apa nih namanya? Ketua rombongan aja. Ketua rombongan siapa? Silahkan. Dan mungkin satu-satu ya. Atau mau nanya langsung untuk menyingkat waktu, dipersilakan. Silahkan tunjuk tangan. Ya, nama Subroto, nomor siswa 13736. Maaf Pak, izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak Joko Widodo sebagai salah satu tokoh terpenting di negara ini tentang keadaan Indonesia saat ini dan juga tentang keadaan Indonesia di masa depan? Terima kasih. Bapak izin bertanya, nama siapa tadi? saya Vanessa Amor juga. Vanessa. Sama-sama. Bapak izin bertanya, saya penasaran dalam kinerja Bapak dalam hal prioritas Pak. Bagaimana Bapak dalam prioritaskan dalam dua masalah yang memang mencangkang di Jakarta ini Pak? Antara prioritas dalam membenahi banjir atau macet Pak? Terima kasih Pak. Dua, ketiga, mohon maaf, mic-nya mati. Saya di Jakarta. Maaf Pak, izin bertanya, apa pengalaman dan suka duka Bapak dalam menjabat sebagai gubernur di Jakarta? Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Ketua Rombongan dan anak-anak semuanya. Saya langsung menjawab saja pertanyaannya, nggak usah kemana-mana. Karena yang ditanyakan ini kira-kira yang mau saya sampaikan. Ini masalah dulu Jakarta dulu, ada yang ditanyakan siapa tadi? Nesa dan Arisa. Mengenai prioritas masalah problem yang ada di Jakarta. Saya kira masalah di Jakarta ini bukan masalah macet dan banjir. Masalah yang paling berat menurut saya adalah gap antara yang kaya dan yang miskin yang begitu sangat lebar. Kalau anak lihat di Kuningan, di Sudirman, di Tamrin, ini kan gedungnya 70 tingkat, 60 tingkat, 50 tingkat. Kemudian pergilah langsung ke tempat, ke kawasan umum, ke Penjaringan, ke Pademangan, ke Cakung, ke Cilincing, ke Tanah Tinggi, langsung pergi ke sana.
dari gedung yang sangat mewah, kemudian masuk ke sebuah lorong yang hanya 1 meter, 1,5 meter, 4x3, 2x3 dihuni oleh 9 orang, 12 orang. Betapa seperti bumi dan langit. Itu masalah besar di situ. Menyangkut kesejahteraan, menyangkut lingkungan yang sangat tidak sehat dan tidak manusiawi. Jadi problem besarnya ada di situ. Ketimpangannya ada di situ. Baru masalah macet dan banjir. Karena sebenarnya masalah macet dan banjir itu masalah kelihatan. Masalahnya jelas, macet diapakan jelas, banjir diapakan jelas. Tapi nggak dimulai-mulai, nggak rampung-rampung. Macet apa? Penyelesaiannya transportasi massal, nggak ada yang lain. Apa itu transportasi massal? MRT, mass rapid transit, bawah tanah, atau yang monorail yang di atas tanah, atau busway, mobil, apa cegat aja pakai yang namanya electronic road pricing (ERP). Setiap mau masuk ke sebuah jalan harus bayar. Orang pasti lama-lama kan males pakai mobil, semuanya naik ke transportasi umum massal. Di negara manapun seperti itu, di Jepang, di Jerman, di Singapura, yang baru-baru aja di Bangkok, di Kuala Lumpur, semuanya seperti itu baru menyelesaikan masalah. Ada duit juga ada, tapi tidak diputuskan, tidak dieksekusi. Itulah nanti anak-anak kalau jadi pemimpin dimanapun, jangan ragu-ragu memutuskan, mundur sampai 25 tahun nggak diputuskan, ya hasilnya seperti sekarang. Udah, nggak usah naik mobil, MRT aja, naik monorail aja, atau naik busway aja, atau naik kereta api dalam kota aja. Nggak seperti itu. Nah, nanti digebuk lagi dengan yang namanya pajak progresif. Pajak mobil dinaikkan berlipat-lipat, orang sudah mikir 1000 kali mau negara melakukan itu. Kemudian banjir juga kelihatan, barangnya kelihatan, masalahnya kelihatan, penyebabnya juga kelihatan. Waktu, tapi targetnya harus jelas kapan harus selesai ini. Banjir itu di Jakarta ada 13 sungai besar, namanya pemukiman. Itu jelas kelihatan semuanya. Kemudian juga normalisasi waduk, situ dam yang ada di DKI Jakarta ada 41 yang juga nggak pernah dirawat. Kayak Pulau itu saya tanya di sana 25 tahun nggak diapa-apain, sehingga harusnya kedalaman 10 sampai 15 meter hanya 1 meter, 2 meter. Gimana mau nampung air? Nanti dilihat di lapangannya biar ngerti. Anak-anak ini harus sering ke lapangan, harus sering lihat lapangan. Ini masalahnya menjadi jelas. Masalahnya seperti ini, kelihatan. Ya itu kira-kira prioritas yang harus diselesaikan. Meskipun masalah-masalah kecil-kecil yang sedang-sedang yang lainnya juga bergunung-gunung ribuan banyak di Jakarta. Kemudian apa tadi, pengalaman suka dan duka. Ya kalau saya sih nggak ada sukanya, nggak ada dukanya. Namanya bekerja, sudah ditugaskan oleh masyarakat bekerja, saya bekerja. Ada masalah selesaikan, ada problem selesaikan secepat-cepatnya. Hanya itu aja. Bekerja dimanapun sama saja. Pasti banyak masalah, pasti banyak tantangan, pasti banyak hambatan. Dan nggak perlu takut menghadapi itu. Kalau ada masalah selesaikan, jangan menghindar. Anak-anak ini kalau ada masalah jangan
Jangan menghindari masalah, jangan menjauhi masalah, dekati masalah, cek yang detail, lihat yang detail, problemnya apa, segera carikan solusi dari masalah itu. Jangan dijauhi, dihindari, makin besar masalahnya. Mumpung masih kecil masalahnya, segera selesaikan, jangan sampai terlalu besar baru terlambat dan macet dan banjir terlambat itu. Jadi kalau tanya pengalaman suka-duka di Jakarta ya, kalau masuk ke masyarakat itu kelihatan semuanya, masalahnya kelihatan semuanya, problemnya kelihatan semuanya. Keluarnya hanya itu terus nggak akan keluar dari masalah-masalahnya. Tapi sudah saya tuntas. Dan yang terakhir tadi dari Ma'ruf tadi mengenai Indonesia saat ini dan masa depan yang saat ini. Kita ini sebetulnya kan ya ini nanti tugas-tugas kalian semuanya. Kita ini sekarang negara ini sebetulnya kan mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah. Bandingkan negara yang lain nggak ada yang seperti kita ini. Sumber daya manusianya juga tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Contohnya kalau kompetisi olimpiade fisika matematika kita pasti dapat lah 5 orang, 4 orang, 6 orang pasti dapat juara di situ. Sumber daya alam kita juga dia bandingkan siapa sih yang bisa menyamai kita, nggak ada yang punya apa hutan kita punya laut dengan segala isinya terutama ikan, siapa yang negara yang sekaya kita. Tambang semua kita punya, dari namanya emas, minyak, batu bara, semuanya kita punya semuanya. Ya, karena kita punya itu semuanya, kita ini menjadi manja, menjadi pemalas. Sehingga dalam berkompetisi dengan negara yang lain, kita ini selalu kalah. Kompetisi apa? Masalah produktivitas. Dan bekerja kita ini ada sekali. Problem besar kita di situ. Indeks yang kita punya juga dibandingkan negara yang lain sangat rendah. Indeks masalah korupsi juga kita sudah hampir nomor paling atas di bidang itu. Kemiskinan kita masih punya banyak orang miskin, sebetulnya tidak bisa diselesaikan. Masalah-masalah kemudahan dalam berusaha, kemudian dalam berbisnis untuk menarik investasi kita juga tidak. Saya bandingkan, coba bandingkan dengan Malaysia. Kemudahan memulai bisnis di Indonesia, di Malaysia itu rankingnya 12. Malaysia yang dulu banyak belajar dari kita, sekarang mereka ranking 12, kita ranking 118. Bandingkan, coba bayangkan, malu enggak kita? Malu enggak anak-anak seperti itu? Malu enggak? Itu tugas kalian semuanya nanti. Belum nanti kalau sebentar lagi, setahun lagi dibuka 2015 ASEAN Economic Community, buka, udah nggak ada sekat lagi antara
Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, Indonesia Brunei, Indonesia Thailand dibuka total. Kita siap tidak berkompetisi dalam apapun, dalam berbagai bidang apapun, bidang pendidikan, nanti bidang industri, bidang ekonomi, semuanya berkompetisi harus dibuka. Kalau kita nggak siap berkompetisi, anak-anak nggak siap benturan dalam persaingan, dan meskipun pintar tapi kurang spirit perjuangannya, kurang di lapangan nantinya, dan ketemu dengan kompetitor dari negara yang lain dan kita kalah, ya hati-hati, kita bisa jadi penonton. Kita bisa menjadi buruh di negara sendiri. Kita bisa menjadi kuli di negara sendiri, kata Bung Karno dulu. Mereka jadi majikan kita, berbahaya. Hingga saya pesan anak-anak belajar di sekolah itu penting sekali, tapi belajar di lingkungan masyarakat itu juga penting sekali. Karena masa depan negara ini nantinya berada di pundak kalian semuanya. Bisa bersaing enggak? Anak ranti rajin enggak? Produktif tidak? Mampu berkompetisi tidak? Tidak hanya masa pandai saja. Kalau benturan di lapangan nangis-nangis tidak? Ya, masalah ke depannya masa betul-betul masa kompetisi. Nanti akan banyak nanti insinyur dari negara yang lain bekerja di sini. Sekarang udah banyak. Itu yang bisa saya mengingatkan pada anak-anak semuanya, agar kita semuanya siap bahwa dunia ini sekarang penuh kompetisi. Tapi kalau melihat anak-anak ini semuanya pintar, tapi dicobanya nanti di lapangan waktu sudah bermasyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi kalau ada, satu lagi dari Pak Gubernur. Maaf Pak, izin mengundurkan diri. Nama siswa Muhammad Rani Pratama, asal Jakarta. Maaf Pak, untuk yang terakhir Pak, kami meminta nasihat, petunjuk, saran-saran Bapak untuk generasi muda, khususnya SMA TN Pak. Terima kasih. Ya, kira-kira tadi yang terakhir tadi saya sampaikan, anak-anak ini perlu perlu belajar lebih keras hati. Saya hanya titip, ya, mungkin ada lagi yang lupa, titip gini. Jadi kalau ada teman-teman kita, mungkin teman-teman kita dari daerah lain atau dari negara yang lain, belajar dengan belajar jam, misalnya jam habis maghrib jam 6 sampai jam 9. Kalau kita mau menang, belajarlah jam 6 sampai jam 12. Kalau nanti bekerja, anak-anak yang lain bekerja jam 8 sampai jam 4. Ya, anak-anak bekerjanya jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau mau menang ya memang harus seperti itu. Kalau yang lain bekerja jam 8 sampai jam 4 sore, anak-anak nantinya juga sama jam 8 sampai jam 4, nggak akan ada kelebihannya. Harus melebihkan kalau mau menang dengan yang lain. Belajar juga sama, saat bekerja nanti juga sama. Kalau orang Singapura belajar jam 6 sampai jam 9, kita belajar jam 6 sampai jam 10 sampai jam 11, itu baru akan menang.
rajin. Yang begini itu tadi yang lupa saya sampaikan. Saya kira ya kalau dari SMA Taruna Nusantara ini kita ngerti gemblengannya kayak apa, digembleng di sekolah kayak apa. Tetapi sekali lagi kadang-kadang di sekolah sama di kehidupan sehari-hari di masyarakat itu nanti berbeda, dan anak-anak juga harus sekali lagi siap untuk menyesuaikan dan nantinya bersaing. Saya yakin lah kalau di antara yang ada di sini nanti pasti akan jadi ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, dan salah lima yang akan jadi pemimpin. Wajahnya kelihatan, entah nanti jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, apalagi di atasnya. Ya, saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya tidak bisa menemani terlalu lama. Selamat belajar, selamat nantinya bersaing dengan siapapun, dan saya hanya bisa berdoa semoga kalian semuanya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kalian harus dicamkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Bisa diambil kesimpulan 3 besar: generasi yang tangguh, generasi yang kompetitif, generasi penerus bangsa Republik Indonesia ini ada di pundak adik-adik sekalian. Izin Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih dan selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semuanya sini foto. Ini. Ya, nanti lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya. Pelan-pelan, masuk. Ya, 1, 2, 3. Ya lagi. Ya. Ya lagi. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Fotonya di situ sih, Pak.